Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillah, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mubtilatul a'mal, di antara perusak amal. Poin yang 18 adalah al-mar'atul mutatayyibah ad-dahibah lil masjid, yaitu wanita yang menggunakan wangi-wangian yang pergi menuju masjid. Itu kemarin kita sudah bahas. Itulah sebabnya terkadang kita tidak menyadari wanita di saat dia dari rumah menuju masjid menggunakan wangi-wangian, itu yang akan merusak amalan sholat dia. Adapun poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ke-19, ada di antara satu amalan, satu perbuatan yang ini juga merusak amalan yang lain. Dan ini mungkin banyak di antara kita yang menganggapnya remeh. Karena apa? Karena sebagian kita sudah familiar dan terbiasa dengan perbuatan ini. Apakah yang dimaksud? Yaitu ad-dain, hutang. Mungkin kita agak bingung, loh Ustaz, apa kaitannya kok hutang bisa merusak amalan yang lain? Karena hutang ini di antara kita mungkin sudah menjadi satu hal yang biasa. Bahkan hampir sebagian besar kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum ini banyak terlibat dalam hutang. Ya, padahal hutang ini dampaknya besar, Masya Allah. Yang pertama sudah jelas hutang itu, tapi hutangnya tanda petik, ya, dalam arti hutang yang dia tidak menunaikan pembayarannya. Hutang yang tidak ditunaikan pembayarannya. Inilah yang akan merusak amalan kita. Ini sebagaimana diterangkan diantaranya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Pada hadis yang ke-1973. Dan disahihkan oleh, yaitu Fadilatus Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasul pernah menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun au dirham. Barang siapa yang dia mati dan padanya ada hutang dinar dan dirham. Dia mati masih memiliki hutang dinar dan dirham. Dia memiliki tanggungan hutang. Karena orang Arab memilikinya dinar dan dirham, kalau kita mungkin rupiah.
Maka udiya min hasanatihi, maka akan dilunasi dari kebaikan-kebaikannya. Laita sama dinarun wala dirham, yang di sana pada hari kita datang kepada Allah tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi orang yang ketika dia matinya membawa hutang dan hutang itu belum tertunaikan. Entah ketika dia hidupnya belum membayar, atau ketika dia mati ternyata harta yang dia punya itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Atau tidak ada satupun orang yang merupakan ahli warisnya atau orang lain yang menanggung hutangnya. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, maka orang tersebut dia akan mendapatkan tadi amal-amal kebaikannya diambil oleh orang lain, dibayarkan pada orang lain, maka rusaklah apa yang telah dia perbuat di waktu dunia. Ketika di dunia dia beramal soleh, dan ketika di akhirat amal solehnya diambil untuk memberikan ganti pembayaran kepada orang yang memberikan hutang. Itulah sebabnya hati-hati dengan hutang. Ya, kalau kita tidak terpaksa, kalau kita ini tidak dalam kondisi urgent alias darurat, maka jangan sekali-kali kita berniat untuk berhutang. Kecuali dalam kondisi terpaksa, beda ceritanya. Dan ini pun kita niatkan untuk melunasinya. Dan kita tahu bahasanya bagaimana orang-orang di luar Islam, mereka paham betul. Hutang ini perkara yang besar. Maka mereka sengaja diantaranya menjadikan kaum muslimin itu sasaran untuk apa? Untuk dijadikan sebagai kaum yang gemar berhutang. Makanya zaman dahulu dengan sekarang, orang berhutang itu dimudahkan zaman sekarang. Dahulu kalau kita mau hutang ke bank saja, barangkali mungkin ada yang pernah mengalami, dahulu itu sulit luar biasa. Kita mengajukan pengajuan, setelah itu disurvei dulu, kan gitu kan. Sekarang kita tanpa harus ke bank, kita duduk manis di rumah, kemudian ada pinjol, pinjaman online. Betul enggak? Dibikin mudah untuk berhutang. Ketahuilah ini perkara yang dikatakan biasa, tapi ternyata merusak amalan kita. Hukum asal yang namanya hutang boleh. Hukum asal yang orang berhutang itu boleh dibolehkan. Karena hutang itu bukan dosa. Orang berhutang wajar. Tapi hendaknya kita mengetahui bahasanya hutang tersebut, ketika kita berhutang, alasannya karena kita darurat, butuh. Bukan sesuatu yang bersifat gaya hidup. Ya, sekarang mah pengen punya rumah berhutang. Pengen punya mobil berhutang. Pengen punya kendaraan berhutang. Bahkan yang lebih unik dan ajaib, pengen nikah, hutang. Ini kan luar biasa, ikhwan. Apa-apa dimulai dengan hutang. Padahal hutang ini besar. Bukan hanya hadis ini. Banyak beberapa hadis nanti akan saya bacakan. Tentang bahayanya hutang. Tentang madorotnya hutang. Tentang dampak buruk yang akan dihasilkan dari hutang tersebut. Dan itu sudah membudaya di kita ini. Ketika kita usaha, banyak pengusaha. Mereka orang kaya kemudian terjerat dengan hutang. Bangkrut ya. Asetnya disita. Kan begitu kan? Kita pengen beli apa sih? Pakai hutang. Bahkan di kalangan, mohon maaf, barangkali sebagian ibu-ibu, saya tidak bilang seluruhnya. Itu ada sampai ada orang beli pakaian saja ngutang. Ya, ada orang jualan pakaian ngutang, kredit. Sendal kredit, apa-apa kredit. Padahal ada uang untuk melunasi, tapi eman. Daripada saya bayar 1 bulan 100.000, mending kemudian ya, kalau saya daripada bayar cash 100.000, mending dicicil 1 bulan menjadi berapa? 120.000. Dianggapnya lebih enak dicicil daripada kemudian harus membayar cash. Padahal ini cara pandang yang salah. Ini keliru. Kalau Anda cash, Anda tidak memiliki tanggungan. Kalau Anda kemudian berhutang, Anda memiliki tanggungan. Bagaimana kalau kita mati sebelum waktunya lunas? Kan ini yang berat. Ya, nanti kebaikan kita yang kita usahakan di dunia ini, kita memelihara amalan kita agar tidak hancur, tidak rusak. Kita kemudian beramal dengan amal yang soleh, yang beratnya luar biasa. Menjaga keikhlasan, menjaga benarnya amal. Begitu sudah sampai di akhirat, ternyata diambil oleh orang. Ini kan merusak amalan kita berarti. Capek kita beramal, tapi ternyata dipetik oleh orang lain. Nah, ini bahayanya hutang. Makanya pantas kalau kemudian dikatakan
bahasanya di antara mubtilatul a'mal, di antara perusak-perusak amal itu adalah ad-dain, hutang. Jadi jangan terbiasa dengan apa? Hutang, ya. Waduh Ustadz, sekarang lagi punya hutang, lunasin kalau ada. Kalau nggak ada, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita mati sudah lunas hutangnya. Jangan sampai kita ini mati dalam kondisi masih apa? Berhutang. Karena ini akan menjadi masalah nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang menceritakan tentang madorotnya hutang. Diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-5371. Dan juga Imam Muslim, hadis yang ke-1619. Dan ini lafadznya lafadz Imam Muslim. Beliau mengatakan bahasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mayyit alaihi dain. Di sana sungguhnya Rasulullah SAW itu beliau pernah didatangkan dengan seorang laki-laki yang sudah meninggal. Sudah menjadi mayit. Jenazah orang yang sudah meninggal alaihi dain yang dia memiliki hutang. Dibawa. Rasul ini ada jenazah. Tujuannya untuk disolatkan. Lalu kemudian Fayas adu maka Rasul bertanya, hal taraka lidainiki min qadha? Maka apakah dia meninggalkan bagi hutangnya tersebut yaitu untuk bisa membayar? Maksudnya apakah orang ini ketika dia mati ada harta warisannya, harta peninggalannya yang mencukupi untuk bayar hutang tersebut? Bagaimana itu? Lalu kemudian fa in hadisa annaku taraka wafa shalla alaihi. Maka jika disampaikan kepada Rasul sesungguhnya dia meninggalkan harta untuk bisa melunasi atau membayar hutang, shalla alaihi, Rasul mensalati dia. Tapi wa illa, dan jika tidak, maka Rasul mengatakan sallu ala sahibikum, salatlah kalian atas saudara kalian. Rasulnya nggak mau mensolati. Itulah sebabnya dianjurkan kita ini, kalau kemudian kita adalah tokoh orang yang kemudian paham tentang din, kemudian ada orang yang kebiasaannya dia berhutang terus dengan tanpa ada niatan untuk membayar, atau mungkin dia memang kebiasaan seperti itu dan tidak ada orang yang menunaikannya untuk membayar hutangnya tersebut, maka hendaknya biarlah orang lain yang mensolati. Yang penting sholat jenazah itu gugur kewajibannya. Jangan sampai nggak ada yang sholatin semua, jangan. Itu dalam rangka litahdir, memberikan peringatan. Bahasanya hutang itu jelek. Orang berhutang tidak berdosa kalau dia memang niatnya membayar. Tapi kalau berhutang kemudian tanpa ada keperluan yang mendesak, itu adalah perkara yang buruk. Banyak hadis yang menceritakan tentang buruknya hutang. Dan herannya di kita ini, hutang itu seperti satu budaya. Menjadi satu budaya. Dan itu memang Masya Allah, sudah menjamur di mana-mana. Sampai ada yang berpikir, Kak Ustadz, kalau saya tidak punya hutang, bagaimana mungkin saya ini bisa punya rumah? Bagaimana bisa punya mobil? Ketahuilah ikhwah, yang mendasari antum seperti itu, karena kita kurang keyakinannya dengan takdir Allah. Kurang kekuatan iman kita. Karena kalau kita meyakini bahasanya ketika Allah sudah mentakdirkan kita punya rumah, bisa nggak kita punya rumah tanpa hutang? Bisa, yakin. Jalannya seperti apa? Wallahu a'lam, biarlah Allah yang menentukannya. Biar Allah yang kemudian memberikan jalannya. Kalau saya ngumpulin uang kayaknya sampai kapanpun tanah harganya naik terus, kapan saya punya rumah? Kalau Allah mentakdirkan dapat, bisa nggak? Bisa. Bisa, kata siapa enggak bisa? Bagaimana caranya? Itu urusannya Allah. Biarlah Allah yang kemudian membuat skenario-nya. Kita itu hanya terima jadi. Yang penting kita mengusahakan, ya Allah saya pengen punya rumah. Minta sama Allah. Allah menjanjikan, ud'ani astajib lakum, berdoalah padaku. Kemudian, maka aku akan ijabah, kata Allah. Dalam Quran sudah jelas, Allah memberitakan kita hanya berdoa. Kita disuruh meminta, Allah yang maha kaya. Jangankan minta satu rumah, kita minta 1000 istana, Allah akan berikan kok. Jalannya seperti apa? Wallahu a'lam. Berapa banyak kisah-kisah menakjubkan terjadi di dunia ini. Ada orang yang asalnya pegawai, kemudian dia dipecat. Dia berpikir, waduh ini untuk cari usaha susah. Ternyata dipecat. Justru Allah memberikan jalan lewat dipecat agar dia menjadi pengusaha. Kalau dia tidak dipecat dulu, kapan dia jadi pengusahanya? Dan kejadian banyak orang-orang yang asalnya dia jadi pegawai, dalam
keadaan merasa nyaman dengan gaji, tiba-tiba diputuskan. Berhenti dia jadi pegawainya, kemudian Allah takdirkan. Dia dalam kondisi terjepit, dia usaha, merintis usaha dari nol. Kemudian Allah takdirkan dia kaya. Begitulah Allah membuat skenario. Kadang kita nggak tahu. Dari mana rezekinya, Wallahu a'lam. Banyak kok zaman sekarang orang yang asalnya nggak punya apa-apa, kemudian sekarang kaya. Banyak. Di daerah kami dahulu begitu. Ada sopir, Pak. Sopir tukang beras, kemudian malah jadi bandar beras. Bahkan kekayaannya melebihi dari majikannya. Itu ada. Kenapa? Ya Allah, karena Allah yang memberikan jalannya. Dia sudah keluar jadi supirnya, Pak, saya izin mau keluar, mau usaha sendiri. Sama majikannya dibolehkan, enggak. Dan dia berusaha dengan ya sepenuh hati. Lalu kemudian dia pun mungkin ya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan usahanya bagus, jadi. Jadi, jangankan 1 rumah, 10 rumah Allah akan berikan. Makanya begitu Rasul SAW menanamkan keimanan pada Abdullah bin Abbas. Ya, maka beliau mengatakan, Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong sama Allah. Ini keyakinan kita. Jangan kemudian kita pusing dan aduh kalau ini kayaknya nggak bisa nih. Seumur-umur saya nggak akan bisa. Kalau Allah menghendaki bisa. Kan berulang kali saya katakan, yang pertama menjadi sebab utama seseorang terjatuh dalam riba, itu karena dia tidak percaya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau saya nggak pinjam di bank, gimana saya bisa usahanya maju, bisa nambah modal. Allahu Akbar. Yang memberikan rezeki antum bank, apakah Allah? Allah yang mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki pada kalian dan pada mereka. Kenapa khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala? In kana Allah qad takaffala bi rizqi Fatimah Muqaddimah kata Imam Ahmad. Jika Allah benar telah menanggung rezeki, mengapa engkau khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ini banyak terjatuh dalam hutang karena kita nggak percaya dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tidak sabar. Ketidaksabaran itulah ikhwah yang menjadikan kita akhirnya terjatuh dalam riba. Nah ini ya berat. Makanya saking beratnya hutang, Rasul tidak mau mensolati. Itulah pertama diantaranya sunnah juga. Kalau kita ini kemudian mau mensolati jenazah, maka imam itu dia balik menghadap pada makmum, tanya dulu, si fulan atau fulana ini punya hutang atau tidak. Tanya, kira-kira ada yang mau melunasi atau tidak. Jangan asal sholat-sholat saja, tanya pada mereka yang hadir. Dan Rasul bertanya ketika mau mensolati jenazah tersebut. Ini si mayit ini punya hutang enggak? Karena perkara hutang itu perkara yang berat ikhwan. Jangan dianggap remeh. Kalau kita bisa ada dana, lunasi segera. Ya. Lalu kemudian hadis yang lain yang menerangkan tentang beratnya perkara hutang. Jangan anggap sepele masalah hutang. Selain dia itu merusak amalan, selain dia itu kemudian tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Maka diantaranya disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-1886. Rasul mengatakan yukfaru lisyahid kullu danbin ilad dain. Dia akan diampuni bagi orang yang mati sakit seluruh dosanya kecuali hutang. Orang yang mati sakit, kata Rasulullah SAW, diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Hutang tidak diampuni dosanya. Kenapa? Karena hutang berkaitan tentang hak adami. Dan hak adami itu tidak cukup dengan tobat. Ya Allah, saya sudah bertobat pada engkau. Saya masih banyak hutang. Udahlah ya Allah, saya kemudian tobat saja pada engkau. Tidak bisa. Anda tunaikan hutangnya. Minta keriduannya. Datang pada orang yang memberikan pinjaman pada kita. Minta diikhlaskan. Kalau Anda sanggup bayar, kalau enggak ada, minta diikhlaskan. Kalau enggak bisa diikhlaskan, maka bersiap-siaplah Anda akan diambil kebaikannya di akhirat nanti. Itulah sebabnya jangan meremehkan hutang. Tenanglah Ustaz, mungkin dia juga lupa. Dia lupa, Allah SWT tidak lupa. Dia mungkin lupa mencatat, Allah SWT yang akan tetap mencatatnya. Nah ini kan itulah sebabnya kenapa kita itu kemudian jangan mengulur-ngulur pembayaran. Bahkan nipu orang dengan cara apa? Sudahlah, saya berhutang nanti juga ya. Kalau kemudian
Dia nagih terus, kita kemudian nggak bayar-bayar juga kesel sendiri, nggak ditagih lagi. Iya, dia nggak ditagih kalau dia ridho. Lalu kalau dia tidak ridho, maka di akhirat nanti akan diminta kebaikan kita. Wah, kita beramal aja belum tentu diterima. Yang diterimanya diambil oleh orang. Ini kan bangkrut namanya. Jadi jangan meremehkan hutang. Yang mati sakit pun dia diampuni seluruh dosanya ila dain, kecuali dain. Kecuali hutang. Karena hutang ini berkaitan tentang hak adami. Makanya jangan kaget Pak, bahayanya hutang itu bahaya luar biasa. Sampai mati syahid yang segitu kedudukannya tinggi. Ternyata tetap saja dia terhalang gara-gara apa tadi? Hutang. Waduh, hari ini membahasnya masalah hutang. Padahal kita ya punya hutang semuanya. Itu, Masya Allah. Tidak apa-apa. Minimal buat ya motivasi buat kita, ya Allah. Berdoa sama Allah. Banyak doa sama Allah. Minta sama Allah. Mudah-mudahan kita ini banyak diberikan kemudahan rezeki dan juga bisa melunasi hutang-hutang kita. Minta jangan dimatikan sebelum lulus hutangnya. Ya, kalau hutangnya udah lulus ini lunas semuanya, enggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Ini beratnya kalau kita ini berhutang. Lalu kemudian hadis yang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang terkenal dan kita pun sering mendengar hadis ini. Riwayat Imam At-Tirmidzi pada hadis yang ke-1078, Imam Ibnu Majah hadis yang ke-1972 dan ini disesuaikan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainiki hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai ditunaikan atau dilunasi hutang tersebut. Hutang tergantung. Orang begitu mati meninggal di alam kubur seharusnya dia mendapatkan nikmat kubur, tapi karena terganjal dengan hutang ditangguhkan ikhwah. Bayangkan oleh kita. Padahal kita pengennya kan, kita kadang berharap mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal atau saudara kita yang meninggal dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat kubur, tapi hutangnya nggak ditunaikan. Makanya kalau kita sayang dengan saudara kita, sayang dengan keluarga kita, kemudian mereka meninggal dalam kondisi memiliki hutang, segera tunaikan, lunasi hutangnya. Itulah sebabnya, alasannya kenapa warisan itu segera dibagikan. Tapi ditunaikan dulu hutangnya. Orang kita kan, oh ini orang baru dikuburkan, kemudian ini udah ribut masalah warisan. Ikhwah, bukan warisannya yang dimasalahkan adalah, Anda ini hitung hutang mayit ini berapa. Segera lunasi, segera tunaikan. Sisanya hak waris. Bukan bicara rebutan warisannya. Tunaikan hutangnya, tunaikan wasiatnya. Dan itu tidak akan bisa kita hitung kalau belum dikumpulkan, belum diinventarisir. Ini berapa harta mayit yang ditinggalkan. Kan kalau kita bicara itu kan sensitif kan. Seolah-olah kita ini pengen warisan. Bukan, kita pengen menyelamatkan ini. Bahkan anehnya orang yang mengaku anaknya cinta dengan orang tuanya. Cinta dengan ibunya, cinta dengan bapaknya. Bapaknya mati, ibunya mati. Lalu kemudian dikasih tahu, ayo kita hitung harta beliau. Kita bilangnya, udahlah orang tua kita baru mati kok sudah ngitungin harta. Allahu Akbar. Tanya barangkali ibu kita punya hutang. Oh bapak kita punya hutang. Lunasi dari harta beliau. Itu masalahnya. Katanya cinta dengan orang tua kita. Sayang dengan mereka. Tunaikan biar ketika nanti di alam akhirat, beliau mendapatkan kenikmatan. Pernah nggak kita nanyakan utang orang tua kita? Kalau sampai kemudian harta warisan dibiarkan terbengkalai lama. Akhirnya ahli waris yang lain mati. Heder, ngebaginya gimana? Anda telah dolim terhadap mayit tersebut. Ini hak mereka. Itu harta mereka, bukan harta kita. Segera tunaikan sebagaimana titipan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah ributan warisan, enggak. Uang waris panas kok, bentar juga akan habis. Kecuali yang dibagikan sesuai dengan syariat dan di sana ada nilai keberkahannya. Ini digantungkan saja. Anda yang menggantungnya tanggung jawab kalau suatu saat ada apa-apa dengan mayat tersebut. Buktikan Anda cinta dengan ibu Anda. Buktikan Anda cinta dengan bapak Anda. Bereskan dulu. Inventarisir. Tanya tetangganya. Tanya ini, orang tua saya punya hutang enggak? Silakan. Ini kumpulkan harta orang tua kita lunasi. Kasih. Gitu. Orang kita kadang
Kayaknya tabu membicarakan masalah ini masih belum kering tanahnya, sudah ribut saja. Enggak, bukan ribut warisannya, hak mereka. Apa enggak mau orang tua kita doanya pengen orang tua kita ini mendapatkan nikmat kubur, sedangkan hutang orang tua kita enggak diberes-beresin. Kan terhalang. Rasul yang mengatakannya nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin dia tergantung dengan hutangnya sampai ditunaikan hutang tersebut. Makanya segera lunasi, bereskan, wasiat-wasiatnya tunaikan. Itu bakti kita kepada orang tua kita. Jangan ngakunya kemudian sayang dengan orang tua, bakti dengan orang tua, kewajiban kepada mereka tidak kita tunaikan. Makanya kadang anak greget kalau ada anak-anak yang kemudian ya sok sayang dengan orang tua, tapi kemudian setelah itu dia membiarkan hak-hak orang tuanya. Oh, saya mah paling bakti pada orang tua. Begitu nyolatin jenazahnya aja nggak bisa. Nggak mau orang tuanya mati, nggak datang dia ke rumahnya. Nyolatinya enggak, memandikan tidak. Katanya bakti dengan orang tua. Ditanya, Anda memandikannya? Enggak. Kenapa enggak? Enggak bisa. Begitu yang mengkapani orang lain, yang memandikan orang lain, yang mimpin sholatnya orang lain. Bakti Anda di mana? Sayang dengan orang tua, Anda tidak berbakti di saat akhirnya. Malah nyuruh semuanya ke orang. Anda anaknya yang berhak, bapaknya meninggal, anak laki-laki berhak untuk memandikannya. Istrinya berhak untuk memandikannya. Tapi ternyata tidak mau. Kan heran yang seperti ini. Karena nggak habis pikir. Ya. Anda katanya bakti, makanya kalau kita ini kemudian pengen punya anak berbakti, ajarkan anak kita. Ajarkan istri kita. Bagaimana mereka mengurus jenazah kita. Suatu saat ketika kita mati, biarlah mereka yang mengurus. Anaknya yang mengurus. Istrinya yang mengurus. Wasiatkan pada anak kita dan istri kita. Kalau bapakmu ini mati, mandikan oleh kalian yang laki-laki. Dan mandikan oleh engkau wahai istriku. Kalau kemudian engkau mati, aku yang akan memandikanmu. Dan juga anak-anakmu yang perempuan. Aku yang akan mengkafanimu. Aku akan tutup auratmu. Aku yang akan memimpin sholat untukmu. Begitu harusnya. Wong ini perkara yang sebenarnya harus diketahui oleh setiap muslim kok. Masa urusan jenazah diserahkan lagi, Pak, lebih lagi, Pak, lebih lagi. Islam itu tidak seperti itu. Setiap orang bisa. Masa sih tidak bisa? Memandikan jenazah antum sudah biasa mandi junub kan? Mandi janabat? Sama. Mengkapan antum biasa pakai baju kan? Sama, ikhwan. Apa susahnya? Susahnya adalah karena Anda tidak mau menuntut ilmu. Makanya nggak ngerti. Sayang dengan orang tua, yang ngurus orang lain. Antum sayang dengan orang tua antum sakit, mana yang lebih membanggakan orang tua? Ketika orang tua sakit, kita yang ngurusi, kita yang melayani, kita yang kemudian menyediakan makannya, kita yang mengantarkan ke dokter dibandingkan dengan kita cari orang perawat atau siapapun untuk jaga orang tua kita. Saya yakin orang tua kita mengidamkan, kita lah yang mengurusnya. Sebagaimana dahulu kita diurus oleh orang tua, maka sekarang pun orang tua pengen kita yang mengurusnya. Bukan masalah siapa yang ngurus, tapi masalahnya adalah Anda anaknya. Begitu pula mati, kalau orang tua kita itu tahu. Bahasanya kalau saya mati bisa bicara, beliau akan mengatakan pengen diurus oleh anaknya. Coba kalau orang yang memandikan itu anaknya, istrinya, saya yakin memandikannya penuh dengan kelembutan. Kan gitu kan? Coba yang memandikan orang lain, wah gosok terserah. Itu bukan jenazah saudara saya. Nah ini, kadang ada orang yang seperti itu kan. Makanya kita yang perlakukan dengan baik. Kita keluarganya, ada ikatan emosional. Jadi seperti itu seharusnya. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang buruknya hutang. Diterangkan dari sahabat Uqbah bin Amir. Sebagaimana diterangkan di dalam riwayat Ahmad, Imam At-Tabrani. Dan kemudian dicantumkan dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Hadis yang 2420. Di sana dikatakan tentang buruknya hutang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian takut-takuti diri kalian setelah merasa amannya. Dulu kita merasa aman kan? Jangan kalian takut-takuti, jangan kalian teror diri kalian, ya. Lalu kemudian kalau para sahabat bertanya, "Wa madaka ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Apa yang menakuti jiwa kita setelah asalnya aman?
Setelah asalnya nyaman, setelah asalnya tentram. Maka Rasul mengatakan adain hutang. Hutang itu Pak menakuti jiwa, hutang itu meneror jiwa kita. Orang yang berhutang jiwanya tersiksa. Gak percaya buktikan. Antum banyak hutang begitu kemudian tahun ya mulai awal bulan gajian Anda tetap pusing. Dilihat tuh gaji 5 juta, cicilan 4,5 juta, 500.000. Nyampe enggak sampai akhir bulan. Gak tentrem, gak nyaman. Akhirnya diliputi tiap hari rasa takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Inilah hutang. Hutang meneror jiwa. Orang yang punya hutang itu wajahnya kelihatan. Apa? Kusut terus ya. Kenapa Mas? Cicilan. Cicilan lagi cicilan. Ada yang begitu nggak? Oh banyak. Wow Ustaz, nggak percaya lihat aja. Yang wajahnya kusut kelihatan. Masya Allah. Nah, ini banyak cicilan kan tambah puyeng ikhwah. Betul kan? Yang sempat viral ketika terjadi musim apa? Musim corona kemarin. Yang sempat viral. Yang salah satu orang dari Jakarta. Wallahu a'lam beritanya sahih atau tidak. Gaji 20 juta. Pertanyaannya gaji 20 juta cukup nggak Pak? Di Cirebon gaji 20 juta cukup nggak? Cukup. Atau kurang? Cukup kan? Bahkan lebih kan? UMR Cirebon tuh nggak ada 20 juta ikhwah. Ya, cuma 2 juta lebih aja. Ternyata dia masih meminta di media sosial bantuan untuk cicilannya. Dia gaya hidupnya tiap bulan nyicil. 20 juta pun kurang hidup di Jakarta, 20 juta belum untuk kontrakan, belum untuk ke rumah, belum untuk ini, belum untuk ini dan itu, belum untuk cicilan motor, mobil, tinggal jual aja mobilnya, jual aja rumahnya, kan begitu harusnya. Mulai hidup dengan sederhana. Nah, itu harusnya begitu. Sengsara. Akhirnya harus mengemis ini kan bahaya. Itulah hutang, membuat kita takut. Padahal dahulu ketika kita kecil, pernah nggak antum mikirin cicilan? Enggak kan? Tenang aja hidup tuh tenang. Masya Allah, tentrem. Begitu udah gede, mulai banyak hutang, mulai terbebani. Bagaimana cara mengembalikan hutang tersebut? Tersiksa ikhwah. Hutang menteror orang yang memiliki hutangnya. Ya, Masya Allah. Karena apa? Orang hutang itu keingetan baik. Begitu kemudian ada temennya yang menghutangi lewat, wah langsung ngumpet deg-degan. Waduh, ditagih. Khawatir dia. Khawatir terus. Akhirnya asalnya persahabatan jadi renggang kan. Kenapa? Takut ditagihin terus. Ada yang begitu nggak? Banyak yang begitu. Hutang itu menteror. Teroris sejati ya hutang. Makanya orang kafir tahu betul bagaimana agar kita ini tertekan jiwanya. Suruh manusia banyak hutang. Nggak percaya buktikan. Antum pernah dengar ada kasus orang terjerat hutang gantung diri, bunuh diri? Itu karena terteror dia. Dia punya pinjaman online. Wah, tersiksa dia. Diterori terus sama debt kolektornya. Stres, gantung diri. Hutang itu menyiksa, ikhwah. Kalau bisa hidup tanpa hutang, ya jangan berhutang. Kalau sudah kadung berhutang, bertobatlah pada Allah. Minta segera, ya Allah tolong lunasi. Minta sama Allah yang maha kaya. Allah al-ghani. Allah adalah ar-razak. Allah maha pemberi rezeki. Allah adalah al-wahab. Minta sama Allah yang maha memberi. Minta sama Allah yang memberikan rezeki. Minta sama Allah yang maha kaya, al-ghani. Berikan. Tapi Ustaz, hutang saya 1 M. Allah hartanya lebih dari 1 M. Jauh lebih banyak. Harta Anda hutangnya ribuan triliun. Allah sanggup membayarnya kecil. Dan di orang kalau sudah terkena hutang, terteror itu. Jangankan orang, satu lembaga. Bahkan negara kalau banyak hutangnya. Tersiksa enggak? Tersiksa. Berat. Hutang itu membebani jiwa. Makanya jangan sekali-kali terbiasa dengan apa? Hutang. Masih mau nambah? Ya. Kemudian hadis yang lain yang berkaitan tentang hutang. Banyak sekali ya hutang itu. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang buruknya hutang. Diterangkan di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Su'amul Iman. Hadis yang ke-5561. Dan dicantumkan pula dalam kitab Shahihul Jami. Hadis yang ke-2720. Di sana dikatakan
Bahasanya ayyumar rajul tadayyana dainan. Laki-laki mana saja atau siapa saja yang dia itu berhutang dengan satu hutang. Wa huwa mujmi'un an la yuwafiyaku. Sedangkan dia mengumpulkan hutang dan tidak mau menunaikannya. Laqiyallaha sariqan, dia akan menemui Allah dalam keadaan seperti pencuri. Kenapa? Karena dia mengambil uang orang. Dia ngutang pada orang, tapi dia ngumpulin utang itu tidak ada niat untuk membayar. Anda dianggap sebagai sariq, sebagai pencuri. Tuh, buruk nggak tuh? Buruk. Dikira utang itu nggak bahaya. Jadi kalau orang itu kemudian banyak utang, ya seperti itu. Dan orang asalnya hutang satu kali. Enak kan? Lunas. Hutang lagi. Ketagihan. Candu hutang itu. Nggak percaya buktikan? Terasa kan? Ngutang sekali, bayar lunas, tambah lagi, ngutang lagi, bayar lunas lagi. Kecanduan lama-lama, utang nggak kebayaran. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya tambah banyak lubangnya. Kejeblos ikhwah. Nggak bisa bayar sama sekali. Asalnya mudah, lama-lama menjadi susah. Ya, masih ada yang berniat ngutang? Masih ada? Sepulang dari ngaji gini udah Ustaz saya langsung buka lemari, buka akte tanah, kemudian akte BPKB. Udah utang saya berapa dihitung. Wah, ini sesuai dengan harga rumah saya. Jual rumahnya, akhirnya bayar utang lunas. Terus saya tinggal di mana Ustaz? Kontrak. Terus rumahnya saya gimana? Antum itu tidak dituntut punya rumah, ikhwah. Antum itu yang penting punya tempat tinggal, mau ngontrak, mau ikut mertua, mau dikasih orang, terserah. Yang penting mah punya tempat tinggal, sudah selesai. Daripada punya rumah seperti istana tapi dapat ngutang, ya, mending punya rumah biasa tapi memang dapat hasil keringat sendiri. Ya mending ngontrak daripada kemudian kita banyak utang. Ya, ya Ustaz, daripada ngontrak ya mending ngutang Ustaz. Orang kita kan prinsipnya kebalik. Daripada buat ngontrak lebih baik buat cicilan. Betul nggak? Prinsipnya kan begitu. Padahal seharusnya daripada buat cicilan lebih baik buat tabungan. Kan begitu harusnya. Dia nabung sedikit demi sedikit kalau pengen punya rumah. Kalau Allah takdirkan dapat insya Allah. Kemudian yang selanjutnya. Hadis yang lain yang berkaitan tentang hutang. Ini berdasarkan hadis yang sahih Imam Al-Bukhari. Hadis yang 832. Imam Muslim 1325 dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yad'u fi shalah. Adalah Rasulullah SAW itu beliau pernah berdoa di dalam salat. Ini doanya Rasul. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab kubur. A'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah masiihid dajjal. A'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan dosa dan hutang. Terakhirnya magrom, ikhwan. Lalu kemudian faqala lahu qail, maka orang yang bertanya kepada Rasul, ma aksara matasta'iddu minal magrom. Alangkah banyaknya engkau berlindung dari hutang, ya Rasulullah. Jadi ternyata yang bertanya ini sering mendengar Rasul berdoa minta perlindungan dari hutang. Memang bukan hanya hadis ini, banyak hadis yang lain yang Rasul berlindung dari apa? Dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal husni wal kasal wal ajzi wal bukti wal jubni wal dala'idain wa ghalabatir rijal. Minta berlindung kepada Allah dari apa? Dari tenggelam dalam hutang. Hutang lagi. Rasul sering berlindung dari hutang. Sampai sahabatnya bertanya, kenapa ya Rasul? Engkau berlindung dari hutang. Ma'aksaro, alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya tasta'idu minal makrob. Engkau berlindung dari hutang. Saking seringnya Rasul berdoa agar dijauhkan dari hutang, dilindungi dari hutang. Lalu apa jawabannya Rasul? Rasul menjawab dengan kalimat yang indah. Fa innar rajul. Maka sungguhnya seseorang idza gharima, apabila dia berhutang, hadasa, dia bicara, maka dia akan dusta.
Dek, mana bapaknya? Bilang bapaknya lagi pergi. Dusta dia. Betul nggak? Ya, dusta. Mas, bayar utang dong. Aduh, lagi nggak ada uang. Padahal kemarin dia barusan beli motor baru. Dusta nggak? Dusta. Ini nih, Rasul berlindung dari hutang karena hutang itu, hukum asal hutang itu boleh. Tapi dampak dari hutang itu yang merusak. Yang menjadikan jiwanya terhalang lah. Tergantung dengan sebab hutang. Yang menjadikan dia itu kebaikannya di akhirat nanti diambil lah. Sampai ini di dunia. Kalau tukang ngutang, bila bicara dia dusta. Ya, bahwa ada Pak Selapa. Dan jika dia berjanji, dia mengingkari. Dia tukang ngutang. Mas, kapan bayarnya? Minggu depan. Ditagih lagi, Mas kapan bayarnya? Minggu depan. Terus saja minggu depan. Ya, sering begitu nggak? Nah, kalau nggak percaya tanya, yang ngerasa nyengir biasanya. Ya, iya memang begitu kan kenyataan kan. Ditagih lagi, afwan ya. Apalagi sesama kita. Kita sama kita tuh jurusnya satu, afwan. Afwan aki, maaf. Udah, akhirnya ya sudahlah. Apalagi begitu kemudian begitu bayar dong, saya juga butuh. Bilang pakai hadis, akhi, Anda menangguhkan pembayaran hutang orang yang nggak mampu. Sodako, sabar lagi. Ya sudah, minggu depan begitu lagi. Kapan bayarnya? Banyak kan begitu kan? Nah ini. Hati-hati, ilmu ngaji bukan untuk ya mendalili amal. Tapi harus menjadi apa? Menghalang kita dari melakukan keburukan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain, di antara dampak hutang yang lain adalah sebagaimana diterangkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari hadis yang ke-2387. Rasul mengatakan man akhada amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia karena ingin membayarnya, maka Allah akan tunaikan pembayaran atas dia. Allah berikan dia kemampuan untuk membayar. Tapi waman akhada yuridu itlafaha. Barang siapa yang mengambil harta orang lain untuk membinasakannya, menghilangkannya, maka atlafahullah, Allah akan binasakan harta dia. Makanya orang yang berhutang hartanya habis, ikhwan. Ya, pengusaha modalnya dasarnya hutang, jangan harap dia akan awet. Suatu saat macet, kredit macet, habis, asetnya disita semua. Betul enggak? Itu hati-hati dengan hutang. Dan yang terakhir saja, bahasanya hutang itu Pak, kita bisa bayar tapi kita ditunda-tunda malah ditahan, maka itu sebuah kedoliman. Karena Rasul mengatakan matlul ghani tulmun, yang namanya penundaan bayar bagi orang yang mampu itu adalah kedoliman. Nah itu hutang. Jadi hari ini cuma ngebahas hutang ya. Karena hutang itu Masya Allah sangat-sangat familiar dengan keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari hutang dan dijadikan kita adalah orang-orang yang diberikan kemudahan dalam rezeki dan dijadikan rezeki tersebut menjadi rezeki yang berkah dan bermanfaat bukan hanya untuk kita tapi juga untuk umat. Syukron, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.